Meskipun Xiaomi dan Poco udah banyak rilis smartphone dengan RAM 8GB, tapi tetap jangan salah pilih, karena nggak selamanya kita bisa nilai performa sebuah smartphone cuma dari kapasitas RAM-nya aja. Pertimbangan tetap harus dari berbagai angle, mulai dari desain, performa, kualitas kamera, hingga ketahanan baterai tentu juga harus dijadikan pertimbangan. Nah, semuanya harus disesuaikan lagi sama harganya. Maka dari itu nih, biar gampang, di video kali ini, Nidia bakal bantu kalian buat milih HP Xiaomi, Redmi, dan Poco RAM 8GB terbaik di beberapa range harga. Mulai dari yang 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, sampai mentok di 4 jutaan aja. Kenapa yang flagshipnya gak masuk rekomendasi? Ya karena namanya flagship, udah gak harus direkomendasiin lagi. Emang udah bagus dari sananya. Dan emang udah gak ada pilihan yang RAM 8GB gak sih? Kita mulai dari yang 1 jutaan dulu kali ya. Pertama, jelas sampai saat ini nih dia masih rekomendasiin Redmi 13C atau Poco C65. Redmi 13C sendiri punya tagline standar baru HP 1 jutaan dari Xiaomi ini terbilang berani menawarkan beragam spesifikasi terbaik di harga 1,6 jutaan aja untuk yang versi 8/256GB. Mulai dari penggunaan chipset gaming, layar dengan refresh rate tinggi, hingga konfigurasi memori yang sangat besar di range harga segini. Redmi 13C ini juga menawarkan tampilan desain yang mirip-mirip lah kayak Redmi Note 13 series dengan harga sangat terjangkau. Tapi tentunya nggak mirip sama sekali kayak versi Pro-nya ya. Selain pakai chipset yang cukup ngebut dan masih oke untuk dipakai gaming, buat kamu yang butuh NFC, pihak Xiaomi udah ngasih kok di HP ini. Apalagi kalau kamu mau pakai dalam waktu lebih dari 1 tahun. Xiaomi mengklaim kalau Redmi 13C ini juga bakalan dapat update OS dan security patch secara berkala. Tapi dengan sedikit catatan nih, kalau kamu yang udah pernah pakai ponsel Redmi lain dan udah ketergantungan sama IR blasternya, di Redmi 13C ini nggak ada ya. Terus desain layarnya juga masih terbilang jadul karena masih water drop notch, belum support sinyal 5G, dan juga tipe penyimpanan internal yang digunakan belum bertipe UFS alias masih eMMC. Oh ya, kenapa di awal nih dia ngomong bisa pilih antara Redmi 13C atau Poco C65? Karena sebenarnya Redmi 13C ini bisa dibilang sebagai kembaran dari Poco C65. Mulai dari layarnya, chipset, RAM, storage, kamera utama, baterai, sampai kemampuan chargingnya sama persis. Yang ngebedain paling cuma di desainnya aja. Bahkan bisa dibilang nggak beda-beda banget juga. So, ini bisa jadi opsi aja. Kalau misalkan nggak nemu Redmi 13C, kamu tetap bisa pilih Poco C65 dengan harga yang sama. Ke produk Xiaomi RAM 8GB 1 jutaan kedua ada Redmi 12. Mungkin ada di antara kamu pasti ada yang ngerasa aneh ya, kok bisa HP Xiaomi 1 ini masih direkomendasiin? Alasannya murni karena spesifikasi yang ditawarkan oleh Redmi 12 ini yang udah terasa sangat murah, yaitu cuma 1,8 juta aja untuk versi tertingginya 8/256GB. Bang Beok secara pribadi udah pernah secara langsung melakukan hands-on sekaligus review Redmi 12 ini, dimana secara desain meskipun tidak terlihat begitu mewah, murni karena harganya emang di bawah 2 juta. Tapi secara layar, Redmi 12 ini terbilang membawa improvement yang cukup baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Pas dites menggunakan aplikasi Antutu versi 10, Redmi 12 mampu menghasilkan skor yang cukup oke, mencapai 200 ribuan poin berkat chipset MediaTek Helio G88 yang disematkan sebagai dapur pacunya. Buat yang hobi main PUBG, HP ini bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan frame rate rata-rata di 35-40 FPS. Sementara untuk Mobile Legends di kisaran 50-60 FPS. Buat kamu yang kepo sama review lengkapnya, mungkin bisa langsung meluncur aja ya ke channel YouTube Pricebook dan di playlist review. Tapi kalau cuma mau tahu spek lengkapnya buat beli, kamu bisa cek berikut update harga terbarunya di scene berikut ini. Harga 2 jutaan, dan maaf banget ya kalau Redmi Note 13 4G nggak nih direkomendasiin, karena menurut Nidia lebih mending kamu pilih Poco M6 Pro aja, karena di harga yang sama-sama 2 jutaan meskipun harus tetap diakui Poco M6 Pro sedikit lebih mahal, tapi menurut Nidia jauh lebih worth to buy aja. Desainnya juga bahkan terbilang 90% mirip sama Redmi Note 13 series, yang menurut Nidia pun ini jadi salah satu upgrade utama kalau dibandingkan sama
versi sebelumnya. Apalagi daya charging yang ditawarkan oleh Poco M6 Pro ini 2 kali lebih cepat karena mencapai 67 watt berbanding di Redmi Note 13 4G yang cuma 33 watt. Tapi meskipun begitu, tetap ada 2 poin yang harus sedikit dijadikan catatan dari Poco M6 Pro ini. Dimana buat kamu yang hobi main game dengan pace cepat dan sensitif banget sama responsivitas layar, Poco M6 Pro ini sayangnya sedikit berasa ada touch delay. Jadi kalau lagi main game yang butuh touch cepat mungkin bakal berasa, tapi kalau untuk pemakaian daily bisa dibilang nggak bakal berasa sama sekali. Dan yang kedua adalah kemampuan foto low light-nya yang kurang banget sih. So pastiin untuk selalu pakai fitur night-nya biar nggak burik-burik banget. Tapi terkait kameranya juga justru nih dia bisa kasih nilai lebih karena udah ada OIS, kemampuan 2 kali in sensor zoom yang bikin Poco M6 Pro ini bisa ambil foto dengan sangat detail meskipun foto yang diambil pakai mode 2 kali zoom. FYI aja nih, kalau sekelas iPhone aja kadang masih nggak tajam loh hasil foto 2 kali zoomnya. Buat tahu lebih detailnya, kita juga udah pernah bahas 15 kelebihan dan kekurangan Poco M6 Pro ini dan POV pemakaian selama kurang lebih 2 bulanan. Kalian tinggal cek aja di playlist review kita. Masih di harga 2 jutaan, mungkin Poco X5 5G ini bakal lebih cocok buat kamu yang hobi gaming. Bang Bewok bahkan juga udah ngebuktiin sendiri ngebutnya HP ini pas dipakai gaming gimana. Karena dia secara langsung udah gaming test di Poco X5 5G ini pakai beberapa game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends. Dari baterai 100% sampai habis 0% guys. Dan hasilnya bisa dipakai main dengan aman tanpa kendala selama kurang lebih 6,5 jam nonstop. Tapi meskipun gitu, entah kenapa masih ada yang beranggapan kalau HP ini katanya lebih cupu dari Poco X3 NFC. Kalau menurut dia sih itu nggak bener ya guys, karena nggak semua chipset dengan angka depan yang lebih tinggi itu selalu lebih bagus. Karena kita juga harus lihat dulu dari umur chipsetnya. Kalau pas dibandingin pun ternyata Snapdragon 695 5G ini yang dipakai Poco X5 jauh lebih powerful dibanding Snapdragon 732G yang dipakai Poco X3 NFC. Skor Antutunya juga bahkan untuk harga 2 jutaan terbilang lumayan oke, di angka 400 ribuan lebih. Masuk ke rekomendasi selanjutnya, ada Redmi Note 12 Pro 5G. Ponsel ini memiliki banyak kelebihan. Pertama adalah performa kameranya yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi udah menggunakan sensor Sony IMX766, sehingga mampu menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Terus nih, buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut Nvidia, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel OLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10+ dengan color gamut DCI P3. Nggak lupa juga kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos hingga teknologi Hi-Res Audio plus 3,5 mili audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Kalau ngerasa kurang sama chip Dimensity di Redmi Note 12 Pro 5G, masih ada Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, Bang Bewok udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bewok sampai 3 kali nih, dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Terkait performa gamingnya, nih dia bisa bilang kalau Poco X5 Pro ini termasuk yang paling GG sih di harga 3 jutaan. Karena untuk Mobile Legends aja, settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pasti pakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 fps, HP ini juga sama sekali nggak mengalami kendala ataupun patah-patah meskipun dipakai main dengan durasi cukup lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa, meskipun ya saran dia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Performa
performa ciamiknya ini jelas nggak lepas dari peran chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang dipadukan dengan konfigurasi memori up to 8/256 GB yang disematkan oleh pihak Poco ke smartphone ini. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik loh di kelas harganya, berkat sensor di kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel di belakang dengan kamera selfie 16 megapiksel. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mengingatkan kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia tekno, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya Nidia taruh di kolom deskripsi ya. Dan untuk HP Xiaomi RAM 8GB terbaik terakhir ada Redmi Note 13 Pro 5G. Redmi Note 13 Pro 5G sendiri ini dia nilai bisa jadi pilihan yang keren buat kamu yang butuh ponsel 5G dengan performa kuat di harga yang masih cukup terjangkau. Terus selain performanya udah oke banget, fiturnya juga termasuk lengkap. Yang bikin menarik adalah layar Redmi Note 13 Pro 5G punya resolusi yang udah mencapai 1,5K Crystal Rust, dimana resolusi ini lebih tinggi dari kebanyakan ponsel di kelas mencapai 2712 x 1220 pixel. Ditambah lagi layarnya juga udah didukung Dolby Atmos dan sertifikasi TÜV Rheinland untuk cahaya biru rendah yang bikin mata jadi nggak gampang capek. Yang lebih keren lagi nih, Redmi Note 13 Pro 5G ini dilengkapi lapisan pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus yang biasanya cuma ada di ponsel premium. Ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 4 nanometer dengan kecepatan maksimal 2,4 GHz. Ponsel ini bisa menjalankan berbagai tugas dengan lancar. Hal tersebut terbukti karena mampu memperoleh skor pengujian AnTuTu hingga 600 ribuan poin. Kelebihan lainnya terletak pada sektor kamera utama Redmi Note 13 Pro 5G ini yang udah pakai sensor Samsung ISOCELL HP3 berukuran besar 1/1,4 inci dengan resolusi hingga 200 megapiksel plus kemampuan zoom sampai 4 kali. Buat kamu yang suka foto-foto, ini pasti asik banget sih. Baterai HP ini juga terbilang gede, jadi kamu bisa pakai seharian tanpa harus sering-sering ngecas. Karena menurut data Xiaomi sih, ponsel ini bisa tahan sampai 11 jam buat main game, 16 jam nonton video, dan 136 jam muter musik. Mantap kan?